Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Dukungan dan antusiasme Anda menjadi semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan telinga. Saya berharap setiap video yang saya bagikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar bersih. Padahal, kotoran telinga atau serumen memiliki fungsi yang sangat penting. Serumen merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan melindungi liang telinga dari debu, kotoran, bakteri, jamur, hingga serangga kecil yang dapat masuk ke dalam telinga. Selain itu, serumen juga membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi atau luka. Namun, meskipun memiliki fungsi sebagai pelindung alami, bukan berarti kotoran telinga boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, serumen yang terus bertambah dapat menumpuk dan menyumbat liang telinga. Penumpukan ini seringkali terjadi secara perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Akibatnya, telinga dapat terasa penuh, pendengaran menjadi berkurang, muncul dengingan, rasa tidak nyaman, bahkan pada sebagian orang dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup apabila tidak segera ditangani. Saya juga ingin mengingatkan agar kita menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda tajam hingga terlalu dalam. Kebiasaan tersebut justru sering mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga sehingga semakin sulit dikeluarkan. Selain itu, tindakan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan luka pada liang telinga, memicu luka, bahkan meningkatkan risiko cedera pada gendang telinga. Oleh karena itu, membersihkan telinga sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan aman. Jika memang terjadi penumpukan serumen atau muncul keluhan seperti telinga tersumbat, nyeri, keluar cairan, atau pendengaran berkurang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu kasus penumpukan kotoran telinga yang telah berada cukup lama di dalam liang telinga. Melalui proses pembersihan ini, Anda dapat memahami bagaimana serumen dapat berubah bentuk, mengapa proses pembersihan harus dilakukan secara hati-hati, serta pentingnya menjaga kesehatan telinga sejak dini. Saya berharap tayangan ini dapat menjadi edukasi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan telinga adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Mari kita saksikan video ini bersama. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu keluhan telinga yang cukup sering dialami banyak orang, yaitu tinnitus atau telinga berdenging. Kondisi ini sering dianggap sepele, padahal dapat memengaruhi kenyamanan dan kualitas hidup apabila berlangsung terus-menerus. Tinnitus adalah kondisi ketika seseorang mendengar suara di dalam telinga atau kepala, padahal tidak ada sumber suara dari lingkungan sekitar. Suara yang dirasakan bisa bermacam-macam, seperti dengingan, desisan, siulan, dengungan, bahkan suara menyerupai detak. Keluhan ini dapat muncul pada salah satu telinga, kedua telinga, atau terasa berasal dari dalam kepala. Pada sebagian orang, tinnitus hanya terjadi sesaat, namun pada sebagian lainnya dapat berlangsung lebih lama dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Perlu dipahami bahwa tinnitus bukanlah sebuah penyakit, melainkan suatu gejala yang dapat berkaitan dengan berbagai kondisi pada sistem pendengaran. Karena itu, mencari penyebab yang mendasarinya menjadi langkah yang sangat penting sebelum menentukan penanganan yang tepat. Salah satu penyebab yang cukup sering dijumpai adalah penumpukan serumen yang menyumbat liang telinga. Ketika serumen menumpuk dan menghalangi jalannya gelombang suara menuju gendang telinga, otak dapat merespons perubahan tersebut sehingga timbul sensasi berdenging. Setelah sumbatan dibersihkan dengan prosedur yang tepat oleh tenaga medis, keluhan pada sebagian pasien dapat berkurang atau bahkan menghilang. Selain penumpukan serumen, paparan suara keras dalam waktu lama juga dapat menjadi penyebab tinnitus. Misalnya, sering mendengarkan musik dengan volume tinggi menggunakan headset, bekerja di lingkungan yang bising tanpa pelindung telinga, atau terlalu sering berada di dekat mesin yang menghasilkan suara keras. Paparan suara berlebihan dapat memengaruhi sel-sel rambut halus di telinga bagian dalam yang berfungsi mengubah getaran suara menjadi sinyal menuju otak. Sel-sel ini sangat sensitif dan tidak dapat beregenerasi apabila mengalami kerusakan. Faktor usia juga memiliki peran penting.
Seiring bertambahnya usia, fungsi sistem pendengaran dapat mengalami penurunan secara alami. Pada sebagian orang, perubahan ini dapat disertai munculnya tinnitus. Selain itu, perubahan tekanan pada telinga, gangguan pada saluran penghubung telinga tengah, maupun beberapa kondisi kesehatan tertentu juga dapat berkontribusi terhadap munculnya keluhan ini. Tinnitus seringkali disertai gejala lain, seperti telinga terasa penuh, pendengaran berkurang, atau kesulitan memahami percakapan, terutama ketika berada di lingkungan yang ramai. Sebagian orang merasa sulit berkonsentrasi, lebih mudah lelah, bahkan mengalami gangguan tidur karena suara berdenging yang terus terdengar. Oleh sebab itu, keluhan yang menetap sebaiknya tidak diabaikan. Untuk mengetahui penyebab tinnitus, dokter spesialis THT akan melakukan wawancara mengenai riwayat keluhan, kebiasaan sehari-hari, serta pemeriksaan telinga menggunakan otoskop. Bila diperlukan, pemeriksaan pendengaran juga dapat dilakukan untuk menilai fungsi pendengaran secara lebih menyeluruh. Dengan mengetahui penyebabnya, penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Yang tidak kalah penting adalah melakukan langkah-langkah pencegahan. Gunakan headset dengan volume yang wajar, batasi durasi penggunaannya, dan berikan waktu istirahat pada telinga setelah mendengarkan suara dalam waktu lama. Hindari membersihkan liang telinga menggunakan cotton bud hingga masuk ke dalam, karena dapat mendorong serumen semakin dalam. Bersihkan hanya bagian luar telinga dan biarkan mekanisme alami tubuh bekerja sebagaimana mestinya. Apabila Anda mulai merasakan telinga berdenging yang berlangsung terus-menerus, pendengaran menurun, atau telinga terasa penuh tanpa penyebab yang jelas, jangan menunda untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis THT. Pemeriksaan sejak dini membantu menemukan penyebab lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan aman. Sebagai pesan moral, jangan pernah menganggap telinga berdenging sebagai hal yang pasti akan hilang dengan sendirinya. Dengarkan sinyal yang diberikan tubuh, rawat telinga dengan baik, lindungi pendengaran dari paparan suara yang berlebihan, dan lakukan pemeriksaan apabila keluhan tidak kunjung membaik. Pendengaran merupakan salah satu anugerah yang sangat berharga. Menjaganya sejak sekarang adalah investasi terbaik agar kita tetap dapat menikmati setiap suara indah dalam kehidupan di masa mendatang. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada video edukasi berikutnya bersama saya, Dr. Adam Maulana.